Ya, siap. Wes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengertian tes minat dan tes bakat yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Mukhlis Lazwardin, NPM 20.03050140, dan Isra Triardianto 20.03050120. Adapun materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu pertama, pengertian tes bakat dan minat, yang kedua, tujuan tes bakat dan minat, yang ketiga, macam-macam tes minat, dan yang keempat, macam-macam tes bakat. Pengertian tes bakat dan minat. Pengertian tes bakat. Tes bakat adalah tes yang mengungkap bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan intelijensi khusus. Dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai, sehingga lebih mudah mencapai hasil. Menurut F.S. Freeman, tes bakat adalah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu kegiatan jenis yang khusus dan dalam kisaran terbatas. Tahun 1976. Pengertian tes minat. Minat merupakan faktor dari dalam individu yang menuju pada tipikal performance. Dalam konteks pekerjaan, tampilan ini mengacu pada senang atau tidak senangnya individu pada suatu bidang pekerjaan. Tes minat merupakan suatu alat ukur yang dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat seseorang. Tujuan tes bakat dan minat. Tujuan tes bakat. A. Untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan. B. Untuk mendiagnosa masalah besar yang dialami seseorang. C. Sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat yang dimiliki seseorang. Tujuan tes minat. A. Untuk menunjukkan jabatan-jabatan bagi studi lebih lanjut. Jabatan-jabatan ini meliputi tipe kerja yang disukai, tetapi di samping itu, siswa harus memperhatikan tentang kemampuan yang dimilikinya. B. Untuk menguji seseorang yang telah memilih suatu jabatan tertentu. C. Untuk mengecek pilihan karir sebelum meningkat lebih lanjut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Isra. Macam-macam tes minat. 1. Slide. Instrumen dikembangkan oleh J.L. Horeb sebagai instrumen konseling pekerja yang bisa dilaksanakan sendiri, diskon sendiri, dan interpretasi sendiri meskipun SDS direncanakan untuk bersifat bisa menemukan skor sendiri. Buku panduannya merekomendasikan pengawasan tertentu dan pemeriksaan skor, validitas, konkuren, dan efisien prediktif SDS naik turun tergantung pada susunan sampel-sampel dalam kaitan dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tipe-tipe distribusi. 2. Jackson Vocational Interest Survey JPIS dilaksanakan untuk mendapatkan perhatian khusus. Pertama, karena JPIS merupakan contoh dari produser penyusunan tes canggih, dan kedua, karena dalam berbagai aspek pendekatan berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SLL. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dalam perkembangan bukti soal dan sistem penentuan skor. 3. Charles S. Method Inventory. CAI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1975. CAI Johansson 1945 secara dekat mengikuti pola inventory store. Akan tetapi, berbagai dari kebanyakan inventory minat CAI direncanakan secara khusus untuk para pencarian karir yang tidak memerlukan pendidikan universitas selama 4 tahun atau pelatihan profesional lebih jauh. CAI berfokus pada pekerja yang melibatkan keterampilan bekerja teknik dan bekerja jasa. 3. KUDER. Inventory ini dikembangkan oleh
Geograph Friedrich Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan sebuah lembar jawaban. Bentuk pertanyaan adalah Forcer Coveris Respondi dan Homogeno Versional Fraser Class, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Tes Kuder bertujuan agar dapat digunakan sebagai bahan implementasi diri terhadap minat-minat yang ada dalam diri individu, sebagai penentu minat yang dikembangkan di masa datang. 4. Rodwell, Miller, Etherblend. Menurut sejarahnya, tes ini disusun pertama kali oleh Rodwell pada tahun 1945. Tes ini berbentuk blanko atau formulir yang berisinya daftar pekerja yang disusun dalam 9 kelompok. Dalam kode huruf A sampai I, serta dibedakan untuk kelompok bekerja pria dan wanitanya. Masing-masing kelompok bekerja tersebut terdiri atas 12 jenis pekerja yang mewakili 9 kategori pekerja yang akan diukur dalam tes ini. Tes ini disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seorang berdasarkan sikap seorang terhadap suatu pekerja dan ide-ide stereotipe terhadap pekerja yang bersangkutan. Macam-macam tes bakat. 1. Tes penarar numerik. Tes penarar numerik dilakukan untuk mengukur tingkat kompetensi seorang berdasarkan pemahamannya tentang dan numerik atau statistik. Contoh, aptitude tes ini melibatkan angka, urutan angka, garis, tabel, dan perhitungan. 2. Tes penarahan logis. Tes penarahan logis digunakan untuk menilai kemampuan seorang dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi rasional. Dalam tes ini kita harus menafsirkan hubungan antara bentuk dan pola. 3. Tes penarahan verbal. Tes penarahan verbal dilakukan untuk mengukur pemahaman seorang tentang teks tertulis dan sebagai faktual kesimpulan yang diambil berdasarkan isi teks tersebut. 4. Tes penarar spesial. Tes penarar spesial digunakan untuk mengukur kemampuan seorang dalam mengingatkan gambar atau bentuk serta menentukan kemungkinan pola sesuai urutannya. 5. Tes penarar induktif. Jenis aptitude tes selanjutnya adalah tes penalar induktif. Tes ini dirancangkan untuk mengukur kemampuan seorang dalam melihat pola dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan logika. 6. Tes penalar mekanik. Tes penalar mekanik dirancangkan untuk menilai kemampuan seorang dalam prinsip-prinsip dan mekanik seperti kontrol, tuas, rangkaian, listrik sederhana, dan lain-lain. 7. Tes penalar diagram. Tes penalaran diagram dilakukan untuk mengukur kemampuan seorang dalam mengamati sekaligus memahami bentuk dan ide abstrak dan ilustrasi yang diberikan. Memiliki bakat di siari menandakan seorang dapat mempelajari hal baru dan cepat. 8. Tes penalaran situasional. Tes penalaran situasional bertujuan mengukur kemampuan seorang memecahkan masalah dalam skalion tempat kerja tertentu. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang kata, maaf yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.